bukan makan bergizi gratis, tapi paling berkedok gizi. Dia membangkitkan ingatan lagi tentang kampus sebagai agen perubahan yang cukup serius. Puncak-puncak perubahan sejarah modern Indonesia ini kan selalu aktor utamanya kampus gitu. Dari mulai kejatuhan Soekarno, ya kan, kejatuhan Soeharto. Halo pemirsa, ketemu lagi di playlist Sudut Pandang. Ini playlist membahas isu-isu aktual dengan ringan, santai, tapi bernas. Meskipun juga spontan. Tetap dengan narasumber utama Buya Tafta. Buya, sehat Buya? Alhamdulillah. Puasa? Lemes-lemes sedikit. Lemes-lemes sedikit, tapi ya namanya puasa ya. Tapi biasanya kalau udah Lemes. jam 3 ke atas tuh segar lagi. Iya, Ya kan? betul. Fasenya begitu ya. Iya, siklusnya kayak gitu. Nah ngomong-ngomong puasa, kita ngomong MBG nih. MBG mulu. MBG terus, karena lagi rame Bu ya. Terutama keramaian ini muncul setelah Ketua BEM UGM, Iya, anak. Rio Ardianto, anak muda, cakap ya. Kalau saya mendengar artikulasinya ketika bicara ya sangat terstruktur, sistematis gitu. Tidak seperti anak muda pada umumnya. Dan satu hal, karena kritiknya dia diteror. Kritiknya adalah kritik soal MBG. Kita tahu MBG ini sudah terlalu banyak kritik sebenarnya. Mulai dari sudut pandang inkompetensi, mulai dari sisi anggaran, mulai juga dari sisi produk makanan yang disajikan, gizi yang diklaim itu terpenuhi tapi dalam banyak fakta ini tidak terpenuhi. Banyak sekali lah ya, termasuk keracunan itu salah satu yang juga ada di berbagai tempat kita temui. Termasuk kejenuhan orang tua, kejenuhan guru gitu ya, karena harus ngurusin itu tiap hari gitu ya, dan komplikasi-komplikasi lain yang ternyata ini sepertinya justru menimbulkan ketakutan nih dari pemerintah sehingga kritik dibalas teror. Nah, Tio Ardianto ini salah satu yang kemudian menerima teror Bu ya. Diancam diculik, kemudian juga ya beberapa kali mengalami semacam deepfake gitu ya. Ada konten-konten AI yang kelihatannya seperti dirinya, dia dinarasikan sebagai LGBT macam-macam. Sesuatu yang memang ditujukan untuk merusak persepsi orang terhadap diri Tio. Buya sendiri melihatnya bagaimana? Ini anak muda dari kampus yang kita tahu kampus sekarang lagi freezing. Ya oke. Jadi menarik nih. Jadi sebenarnya kan kalau kritik terhadap MBG-nya itu sendiri udah berlangsung ya di ruang publik cukup riuh ya. Bahkan sejak awal kebijakan ini dipublish ya, diputuskan, itu beragam kritik muncul dari berbagai aspek ya, dari berbagai sudut pandang. Dan setelah itu kan kita lihat kritik ini menjadi sebuah peristiwa rutin dan jawaban pemerintah juga rutin, ya kan? Sama. Masing-masing punya standarnya sendiri untuk memberikan jawaban. Karena itu untuk jangka waktu yang cukup agak lama itu saya sebetulnya agak tidak memperhatikan lagi tuh, karena udah menjadi rutin kayak gitu ya. Nah tiba-tiba lalu kita dikejutkan oleh anak muda ini yang ketua BEM UGM, ya kan. Nah mengapa kritik yang disampaikan oleh ketua BEM ya, UGM ini memantik perhatian publik begitu luas, termasuk kembali termasuk kuping penguasa kelihatan makin tipis ya. Bahkan ada reaksi yang cukup emosional diberikan oleh wakil BGN Sony Sonjaya. Ya, Sony Sonjaya. Nah, ini mengapa gitu kan, sebetulnya substansi kritiknya kurang lebih sama ya kan. Tetapi mengapa begitu dia yang memunculkan itu menyedot perhatian publik yang terutama penguasa. Nah, ini menarik. Reaksinya emosional. Ini harus dilihat dari sudut yang agak terbuka sedikit. Pertama, dia seperti menggugah ya
pesimisme kita bahwa selama ini seakan-akan kampus diam. Ya kan, untuk jangka waktu yang lama kan idle. ya bisa kayak gitu. Bahkan reaksi atau kritik terhadap MBG itu kan muncul di luar kampus, ya, di luar kampus. Dan untuk jangka waktu yang cukup lama kita melihat kampus lama diam gitu kan. Tiba-tiba muncul anak muda ketua BEM dari UGM, ya. Dan jangan lupa UGM juga masih terasosiasi dengan kasus yang lain terkait dengan ijazah Palsu. Pak Jokowi, ya kan? Kayak gitu-gitu muncul dari situ. Itu satu, ya. Dia adalah suara yang keluar dari ceruk kampus yang kita awalnya agak pesimis, karena selama ini cenderung diam. Ya. Yang kedua, artikulasi anak ini seperti yang Anda bilang, ya, itu cukup lancar, ya, dan lumayan quote and quote provokatif, ya. Dan sedikit banyak juga di backup oleh data, ya, dokumentasi. Jadi ada dasar dan alasan logisnya kayak gitu. Nah, ini kan jadi membangkitkan harapan kembali bahwa ternyata kampus tidak diam, gitu kan. Jangan-jangan ini juga yang dirisaukan oleh sejumlah elit penguasa. Jangan-jangan ini akan menular ke kampus-kampus yang lain. Itu yang dikhawatirkan. Iya kan? Sehingga ada upaya-upaya tertentu, ya, kita tidak bisa tuduh atau kita tidak bisa katakan teror itu datangnya dari mana, tapi fakta bahwa dia mendapatkan itu semua. Dan itu artinya memang dia dianggap ancaman, ya, sehingga harus diteror. Iya kan, kayak gitu. Kan nggak, namanya teror nggak ada yang bisa mengklaim, ya kan. Dan bisa diklaim dari siapa kayak gitu. Tapi bisa dilihat dari perspektif kepentingan kan, gitu. Karena yang disebut penguasa kan tidak selalu pejabat resmi. Betul. Kayak gitu. Nah, jadi bacaan saya seperti itu. Kenapa kritik yang disampaikan oleh ketua BEM UGM ini menarik perhatian publik? Pertama, yang tadi itu dia membangkitkan ingatan lagi tentang kampus sebagai agen perubahan yang cukup serius, gitu kan. Dan puncak-puncak perubahan sejarah modern Indonesia ini kan selalu aktor utamanya kampus, gitu. Dari mulai kejatuhan Soekarno, ya kan, kejatuhan Soeharto, dan seterusnya, gitu. Oke, Buya. Yang menarik, Tio ini juga akhirnya dikaitkan dengan anak abah, ya. Disandingkan dengan satu frasa namanya anak abah. Ini kan satu istilah politik, ya, untuk menjelaskan keterkaitan antara kelompok pendukung dengan Anies Baswedan, ya, sebagai mantan kandidat calon presiden yang juga berkompetisi langsung dengan Prabowo sebagai presiden hari ini. Dan kita tahu juga saat debat di sana juga ada hal-hal yang menimbulkan tensi, ya, terutama pernyataan Anies, ya, yang dianggap menyudutkan Prabowo dan lain-lain. Nah, dan ini tidak bisa dihindari, gitu, ya, karena UGM itu kan memang tempatnya Anies juga. UGM juga tempatnya Ganjar Pranowo, gitu, ya. Tempatnya Pak Jokowi juga. Tempatnya Pak Jokowi juga, gitu. Jadi ini seperti satu kampus yang sebenarnya melahirkan banyak tokoh, meskipun ada banyak yang juga kontroversial, gitu. Nah, kenapa dalam banyak peristiwa di mana seseorang itu melakukan kritik, kemudian yang lahir adalah upaya untuk mengasosiasikan kritik itu dengan kelompok politik tertentu yang katakanlah kalah dalam kompetisi pemilu, sakit hati, ya, atau ingin menunggangi. Jadi kan ada asumsi-asumsi begitu yang kemudian berkembang, ya, ini kan ditunggangi jadinya gerakannya, dipolitisasi macam-macam. Ini sesuatu yang kayaknya jadi juga kebiasaan nih di Indonesia nih, ketika orang itu menerima kritik sehingga kritiknya itu substansinya nggak didengar, justru yang resonansinya tinggi
dugaan-dugaan siapa yang mengkritik, apa keterkaitannya pengkritik dengan kelompok-kelompok yang sakit hati macam-macam. Ya oke. Itu sih sederhana saja. Dalam politik kekuasaan kan yang paling gampang adalah berpikir dengan prasangka, ya kan? Dengan bahasa lain, teori konspirasi itu lebih gampang digunakan, ya terutama buat orang yang malas berpikir. Lebih cepat dimakan. Iya, itu kan tinggal mengasosiasikan saja sentimen-sentimen tertentu dengan peristiwa tertentu gitu kan. Dan itu paling gampang, ya kan. Bukan soal benar dan tidak benarnya, ya. Tetapi yang penting muncul sebagai penjelasan di ruang publik. Karena itu juga bagian dari cara dia membangun aware di lingkungan publik sesuai dengan perspektif dia, gitu kan. Jadi itu biasa saja, dan nggak apa-apa juga orang berpikir kayak gitu, ya. Karena nanti substansi kan punya logikanya sendiri yang otonom, lepas dari orang mengaitkannya dengan isu-isu politik, ya kan. Jadi misalnya soal MBG atau soal koperasi desa atau isu-isu yang lain, atau yang belakangan ini rame soal impor mobil pick up ya, yang dari India gitu kan. Mungkin ada banyak orang berspekulasi tentang kebijakan ini. Dan orang juga banyak yang melakukan counter, ya, kritik tentang dampak ekonominya yang tidak begitu baik bagi industri otomotif di tanah air dan seterusnya. Nah, substansi kritik itu dia punya logikanya sendiri yang otonom, ya kan? Dia akan kebal, ya, dipengaruhi oleh teori-teori konspirasi yang saya bilang tadi itu. Jadi misalnya kasusnya kayak anak muda tadi itu, dia dikaitkan bahwa dia terafiliasi dengan dukungan politik terhadap Anies. Kan nggak kita bisa larang juga orang berpikir kayak gitu. Tetapi fakta, substansi yang dia sampaikan juga berdiri sendiri kan, yang melampaui batas-batas sentimen politik tadi itu, karena dia objektif. Misalnya kalau itu objektif, ya, karena dia bicara tentang realitas, gitu kan. Jadi menurut saya sih ya nggak apa-apa orang mengaitkan itu semua. Pertama nggak bisa dicegah, ya. Yang kedua itu sesuatu yang rutin dalam peristiwa politik, orang menggunakan cara berpikir dengan prasangka kayak gitu, ya, membangun sentimen-sentimen, ya, tertentu, ya. Dan dalam istilah saya tadi itu, ya sebutlah itu semacam konspirasi, teori konspirasi, ya, bahwa dia melakukan ini karena terkait dengan sentimen terhadap kekuatan politik yang lain, ya. Itu kan teori konspirasi, dan itu gampang digunakan terutama buat orang yang punya sentimen negatif, ya, atau yang malas berpikir, gitu deh. Buya, terakhir, Tio ini kan kritiknya itu muncul seperti ledakan, ya, karena dia itu lahirnya dari tempat yang dianggap berbahaya bagi kekuasaan manapun, yaitu kampus. Ya. Dan kita tahu selama ini dalam beberapa periode terakhir kampus itu seperti kehilangan peran sentralnya sebagai pengawal dari kekuasaan, sebagai pengejawantahan dari fungsi kontrol publik. Padahal kampus kan masyarakat sipil juga. Nah, Buya melihat mengapa kampus kok terkesan diam selama ini dengan berbagai macam masalah yang muncul, yang itu dari sisi sains, pengetahuan itu mudah sekali dijelaskan dan mudah sekali dibantah dan dipatahkan karena memang banyak kebijakan juga yang bermasalah. Oke. Ya, kampus kita persepsikan selama ini dalam dan terkonfirmasi juga dalam perjalanan sejarah politik modern Indonesia, peran kampus kayak apa, ya, di situ. Tetapi kampus itu juga kan tidak berada di ruangan yang steril. Dia kan berada dalam sebuah interplay politik juga, termasuk ormas dan seterusnya kan, gitu kan. Dan kampus kan isinya juga orang, gitu kan. Seberapa pintar pun dia kan orang yang bisa di-approach dan seterusnya. Tetapi sebagai institusi, ya, dia punya value, ya kan. Kampus sebagai subkultur yang punya value, ya, dia tetap berdiri sendiri, gitu. Kalau dalam bahasa pemerintah,
disebutnya ada oknum, ada apa segala macam. Ya polisi kan sebagai value, institusi pemerintah semuanya value, ya kan, segala macam. Dan value itu akan terus ditagih karena dia independen, dia adalah akal sehat, dia adalah imajinasi tentang peradaban, gitu kan, value itu. Nah karena itu pada kurun waktu tertentu kampus mungkin diam, tetapi dia bukan berarti diam dalam pengertian menyerah, ya. Apatis. Ya seperti itu. Buktinya kita tiba-tiba dikejutkan oleh fenomena kayak BEM UGM ini, gitu kan. Lalu Mudah-mudahan diikuti oleh BEM lain ya. iya kayak gitu kan. Bersuara juga. Betul. Jadi kebenaran itu kan punya kakinya sendiri untuk bekerja, gitulah kira-kira kayak gitu ya. Waktu bukan kerusuhan, bencana alam Sumatera dan Aceh itu kan ketua BEM Unpad kencang sekali ngomong. Ya. Itu juga sebuah kesaksian. Ya. Kayak gitu. Dan karena alasan bahwa di situ ada value, itulah penguasa punya alasan untuk sedikit was-was. Jangan-jangan ini bisa menular. Gitu kan. Diikat seperti apapun, kayak kampus gitu ya. Dengan kebijakan yang katakanlah dianggap mendomestifikasi, mengurangi peran-peran strategis mereka, tapi tetap fungsi itu nggak bisa dimatikan ya. Betul. Jadi kalau umpamanya pemerintah, sebutlah kayak wakil ketua BGN itu ya, yang memberikan reaksi begitu emosional dan childish bahkan ya. Tidak dewasa lah. Tidak dewasa. Apalagi menunjukkan bahwa dia tidak bisa mempertahankan kebenaran yang dia miliki. Gitu loh. Ya, makanya cara mereaksinya dengan cara yang tidak benar gitu. Iya kan? Orang yang punya cukup keyakinan terhadap kebijakan yang benar, apalagi sampai pada tingkat detail dia yakin bahwa kebijakan itu berjalan dengan baik, ya kan? Dia mempunyai alat, mempunyai bahasa untuk menjelaskan. Tidak mengulang retorika yang sama bahwa kita sudah bisa mempekerjakan sekian juta orang, bla 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 bla. Itu retorika besar seperti itu kan. Sebutnya tempat persembunyian yang aman untuk melihat detail. Betul. Gitu kan? Betul. Gitu. Fakta bahwa ribuan orang juga yang sudah keracunan. Betul. Bukan kita ingin menolak MBG dalam pengertian memberikan makan gratis, tapi fakta di lapangan teknisnya nggak terkontrol. Iya, dan anggaran ini kan juga memangkas alokasi untuk kan, untuk guru, ya kan? Betul. Jadi kan kebaikan itu kan nggak boleh menimbulkan korban buat yang lain. Betul. Gitu kan? Betul. Ya. Nah ini hikmah puasanya. Nah ini hikmah puasa aja. Hikmah Ramadannya ini. Iya. Jadi kebaikan itu tidak boleh menimbulkan korban yang lain. Gitu loh. Kebaikan dia kalau diri menimbulkan korban, dia kehilangan arti kebaikan. Iya betul. Artinya nggak ada pahalanya. Nggak ada pahala. Untuk tidak menyebut dosa. Betul Ibu ya. Oke Bu ya. Kayak gitu ya. Siap. Terima kasih untuk insight-nya. Demikian pemirsa diskusi kita singkat soal Ketua BEM UGM yang menerima teror karena mengkritik program MBG. Dan kita tahu alasan kenapa Tio yang kemudian harus menerima teror. Sementara pengkritik MBG ini sudah lusinan ya, ada di berbagai tempat, ada di berbagai sumber penjuru gitu. Tapi kemudian yang menebar teror adalah Tio. Closingnya gini Mas Adnan. Gimana? Nah, jadi fenomena kayak Tio ya, ketua BEM UGM ini, dan mungkin juga nanti figur-figur yang lain, dia seperti ingin menjalankan wasiat almarhum Wes Rendra lewat sepenggal sajaknya. Kan? Orang-orang harus dibangunkan, kesadaran ya, harus diberi kesaksian agar kehidupan berjalan normal. Oke. Ini supaya pembusukan tidak terjadi. Nah, gitu. Kita ketemu lagi di lain waktu. Silahkan komen, ya, beri masukan, catatan atas apa yang kita diskusikan hari ini. Tentu dengan diskusi akan lebih baik kita membahas hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan publik Indonesia hari ini. Ketemu lagi di lain waktu, sampai jumpa.